Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Mulyawati dari kelas 4B. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai adab-adab beretika sebagai peserta didik dan pendidik dalam berpendidikan pada kitab Ta'lim Muta'alim. Bisa dilihat ya, adab-adab beretika sebagai peserta didik dan pendidik itu, ataupun dari judul yang saya ambil itu, saya akan membahas mengenai pengertian pendidik, peserta didik, dan etika pendidikan. Kemudian membahas juga adab pendidik terhadap peserta didik dalam berpendidikan. Kemudian adab peserta didik terhadap pendidik dalam berpendidikan, dan sifat atau sikap yang harus dimiliki seseorang pendidik dan peserta didik dalam beretika di pendidikan. Langsung saja untuk ke definisi. Meskipun kita itu membahas adab-adab, tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti itu pendidik, peserta didik, dan etika pendidikan. Pendidik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mendidik. Pendidik juga sering disebut dengan guru. Kemudian adapun peserta didik, yaitu menurut ketentuan umum Undang-Undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Adapun untuk pengertian etika pendidikan, yaitu ilmu atau pelajaran etika mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat baik terhadap orang lain. Nah, adapun untuk adab-adab pendidikan itu dibagi menjadi dua. Ada adab-adab pendidik dalam kependidikan, dan ada juga adab-adab peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai adab pendidik terlebih dahulu. Adab pendidik itu terhadap peserta didik dalam berpendidikan itu diantaranya ada adab dalam metode pembelajaran. Sudah jelas ya bahwasannya dalam metode pembelajaran yang guru lakukan juga itu ada adab-adabnya, seperti mengulang dan menghafal, kemudian metode muzakaroh, yaitu yang bisa dikatakan sebagai metode soal jawab antara sesama pelajar, itu berdiskusi. Kemudian ada juga memahami dan mencatat, metode memahami dan mencatat. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada adab dalam memberi hukuman. Sudah jelas ya, pada halnya dalam memberi hukuman juga ada adab-adabnya, seperti memberi hukuman kepada peserta didik yang berbuat salah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada memberi penjelasan hikmah atau pengetahuan irfani di balik fakta atau fenomena pengetahuan empiri. Jadi selain mengajar atau adab dalam metode pembelajaran, pendidik juga harus memperhatikan adab-adab dalam memberi penjelasan terhadap materi tersebut, karena ada pada halnya dijelaskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, pada saat memberi pelajaran itu guru beradab gitu. Ada adab untuk memberi penjelasan atau hikmah di balik dari fenomena yang dibahas tersebut, sehingga dapat mempermudah pemahaman bagi peserta didik. Kemudian ada juga adab membuat kontrak belajar dengan peserta didik. Nah, seperti kita tahu ya, setiap kenaikan semester itu ada membuat kontrak belajar. Nah, di sana pada saat membuat kontrak belajar juga ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh pendidik terhadap peserta didik. Di antaranya itu buat kesepakatan antara pendidik dan peserta didik. Jadi tidak dianjurkan bagi pendidik itu bersikap egois atau ingin membuat kontrak belajar tanpa sepengetahuan peserta didik. Kemudian bagian kedua yaitu ada adab-adab peserta didik dalam kependidikan. Nah, adapun adab peserta didik terhadap pendidik diantaranya ada adab dalam belajar. Sudah jelas bahwasannya kita selaku peserta didik itu dalam belajar itu harus diperhatikan adab-adabnya, seperti memberikan niat pada saat belajar, yang mana menurut azhar
Nuji dalam kitab Ta'lim Ta'limnya itu menyatakan bahwa belajar harus dibarengi niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengharap kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, adab selanjutnya dalam pembelajaran itu bisa dilihat juga dapat dikatakan dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu lebih menekankan pada tujuan ukhrawi karena hakikatnya dunia adalah tempat singgah sementara dalam perjalanan menuju akhirat. Dengan demikian kita diperbolehkan untuk mencari ilmu dengan jalan yang benar, yaitu ridho karena Allah Ta'ala. Kemudian adab yang kedua yaitu adab dalam memilih ilmu, guru, dan teman. Nah, pada dasarnya memilih ilmu, guru, dan teman itu juga mempunyai adab-adab tersendiri. Nah, di antaranya itu dalam memilih ilmu, para peserta didik itu dianjurkan untuk memilih ilmu atau bidang studi yang paling baik atau yang paling cocok dengan dirinya. Nah, kemudian dalam memilih teman juga, peserta didik itu dianjurkan untuk memilih teman yang baik dan yang membuat kebaikan atau keselamatan bagi dirinya. Adapun untuk adab memilih guru itu diungkapkan oleh Az-Zahruni bahwa adapun dalam memilih guru hendaknya memilih orang yang lebih alim atau lebih pandai atau lebih waro dan lebih tua daripada dirinya. Dan adab selanjutnya yaitu ada adab dalam keseriusan, ketekunan, dan cita-cita. Nah, adapun adab-adabnya itu, yang pertama memberikan sesuatu berupa harta atau apapun berupa sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit kepada orang yang membutuhkan. Kemudian dalam belajar juga tidak dianjurkan untuk bermain-main. Kemudian tidak duduk di tempat duduk gurunya. Kemudian tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izin guru tersebut. Kemudian tidak banyak bicara di hadapan guru. Kemudian tidak menanyakan sesuatu ketika guru sedang sibuk. Dan yang paling penting itu, adab dalam keseriusan, ketekunan, dan cita-cita bagi peserta didik itu menghormati guru dan menaati segala perintah ataupun larangan guru tersebut. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui sifat atau sikap yang harus dimiliki seorang peserta didik maupun pendidik dalam beretika di kependidikan. Di antaranya itu ada sikap tawakal dan sikap waro. Sikap tawakal ini merupakan sikap yang mana kita itu harus menyerahkan segala keputusan atau segala sesuatu, perkara, ikhtiar, dan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zahruni juga dalam kitab Ta'lim Ta'limnya berpesan kepada para pelajar tentang tawakal. Sebagaimana ia berkata, pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu, jangan goncang masalah rezeki, hatinya pun jangan terbawa ke sana. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa sikap tawakal itu peserta didik harus menyerahkan segala keputusan atau segala perkara dalam menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya diperintahkan untuk bekerja keras. Adapun hasilnya itu sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian ada sikap waro, yang mana seorang pelajar itu harus bersifat waro, termasuk seperti memelihara dirinya, jangan sampai perutnya terlalu, misalnya dalam sikap waro itu misalnya seseorang itu harus memelihara dirinya. Nah, seperti jangan terlalu banyak makan, terus terlalu banyak tidur, dan jangan terlalu banyak membicarakan hal yang tidak bermanfaat. Nah, dari sikap waro ini akan memunculkan
yang namanya karakter religius, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, jujur, tanggung jawab, dan bersahabat. Sehingga dapat kita simpulkan sikap waro ini dimaknai dengan menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara, dan mendekatkan diri kepada kebaikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.